Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 mata kuliah Teknik Green Building yang beranggotakan Fadli Hussein Hakim NIM 47 dan Hardian Yulianto NIM 77 akan menjelaskan hubungan antara bangunan dan perubahan iklim. Masalah lingkungan terbesar abad ini adalah perubahan iklim, dengan fenomena pemanasan global yang menyebabkan bencana dan kerusakan lingkungan. Penyebabnya yaitu emisi karbon dioksida yang disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil. Bangunan dan industri konstruksi adalah penyebab utama dan mempunyai andil paling besar secara global dari peningkatan emisi karbon dioksida. Bangunan dan perubahan iklim, apa sih hubungannya? Sebelum membahas hubungan antara bangunan dan perubahan iklim, mari kita simak terlebih dahulu pengertian masing-masing. Apa itu bangunan? Menurut Mokamat 2009, bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanamkan atau diletakkan secara tetap pada tanah dan perairan di suatu wilayah. Apa itu perubahan iklim? Perubahan iklim atau climate change merupakan perubahan yang signifikan pada iklim, seperti suhu udara atau curah hujan, selama kurun waktu yang lama. Dari pengertian tersebut, sudah terbayangkah hubungan antara bangunan dan perubahan iklim? Mari kita bahas lebih mendalam melalui bahasan berikut. 1. Perubahan iklim dan pemanasan global. Pemanasan global atau global warming adalah meningkatnya suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan. Sedangkan perubahan iklim atau climate change merupakan perubahan yang signifikan pada iklim, seperti suhu udara atau curah hujan selama kurun waktu lebih dari 30 tahun. Perubahan iklim merupakan proyeksi kelanjutan dari global warming. Perubahan iklim merupakan fenomena global yang dipicu oleh kegiatan manusia, terutama yang berkaitan dengan penggunaan bahan bakar fosil dan kegiatan alih guna lahan. Menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, suhu rata-rata udara di permukaan tanah di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 0,5 derajat Celcius. Masih menurut data Bappenas, jika dibandingkan dengan periode tahun 1961 hingga 1990, rata-rata suhu di Indonesia diproyeksikan meningkat 0,8 hingga 1 derajat Celcius antara tahun 2020 hingga 2050. Diperkirakan, pemanasan global dan perubahan iklim akan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Apa penyebab dari pemanasan global dan perubahan iklim? Mari kita simak di bahasan selanjutnya. 2. Kontribusi sektor bangunan terhadap perubahan iklim. Secara umum, pemanasan global disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat kegiatan manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan pengundulan hutan. Lalu bagaimana sektor bangunan memengaruhi pemanasan global dan perubahan iklim? Berdasarkan data dari World Green Building Council, diketahui bahwa bangunan gedung setidaknya menyumbangkan 33% emisi CO2, mengkonsumsi 17% air bersih, 25% produk kayu, 30-40% penggunaan bahan mentah, dan 40-50% penggunaan energi untuk pembangunan dan operasionalnya. Persentase terbesar pemanfaatan energi pada bangunan adalah pada sektor operasional, yang secara spesifik digunakan untuk pemanasan, pendinginan, maupun pencahayaan bangunan. Dari uraian tersebut, bagaimanakah solusi dalam mengatasi perubahan iklim terutama di sektor bangunan? Mari kita simak pembahasan berikut. 3. Upaya yang dapat dilakukan di sektor bangunan untuk berperan dalam mengatasi perubahan iklim. Kementerian PUPR menerbitkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang pedoman penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan. Hal ini sebagai kontribusi Kementerian PUPR dalam melakukan perlawanan terhadap krisis perubahan iklim. Peraturan tersebut dibangun di atas 3 pilar, salah satu di antaranya adalah penyelenggaraan jasa konstruksi untuk mendirikan bangunan gedung dan atau bangunan sipil harus menetapkan konstruksi berkelanjutan yang menjaga pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan yang dimaksud merupakan penyelenggaraan konstruksi yang mempertahankan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, memanfaatkan sumber daya secara efisien, dan meminimalkan dampak lingkungan. Selanjutnya, penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan dilakukan secara terpadu dan efisien dengan memperhatikan prinsip konstruksi ramping dan penggunaan teknologi pemodelan informasi bangunan atau Building Information Modeling.
Solusi lain dalam mengatasi perubahan iklim yaitu dengan membuat suatu kota hijau atau green city. Green city merupakan frase yang sering digunakan dalam mengangkat isu ekologis ke dalam konsep perencanaan kota yang berkelanjutan. Perwujudan green city juga merupakan tantangan ke depan dalam pembangunan perekonomian yang berkelanjutan. Kota hijau merupakan kota yang dibangun dengan tidak mengikis atau mengorbankan aset kota wilayah, melainkan terus-menerus memupuk semua kelompok aset meliputi manusia, lingkungan terbangun, sumber daya alam, lingkungan, dan kualitas prasarana perkotaan. Pengembangan kota hijau berarti pengembangan kota secara sedemikian rupa sehingga mampu melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Pemanasan global disertai perubahan iklim saat ini terus berlari. Menurut Anda, bagaimana cara mengatasinya? Yuk kita jawab di kolom komentar.